Assalamualaikum, hai Islamic History Lovers. Kembali lagi di channel ini. Pernah dengar nama Makhul bin Abi Muslim Asy-Syami? Beliau bukan sekadar ulama biasa. Beliau adalah tabi'in terkemuka dari Syam yang keberanian dan ilmunya mampu mengguncang istana kekhalifahan. Kali ini, kita akan mengungkap kisah singkat beliau dan peran krusialnya pada masa pemerintahan Khalifah ke-9, dinasti Umayyah. Yazid bin Abdul Malik, atau sering disebut Yazid II masa, yang penuh gejolak, di mana keadilan yang dirintis pendahulunya nyaris dihancurkan. Tonton sampai habis untuk tahu mengapa nasihat seorang ulama menjadi penentu arah sejarah. Mari kita kenalan dengan sosok luar biasa ini. Makhul Asy-Syami adalah seorang ulama dari generasi tabi'in, yaitu generasi yang berguru langsung pada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kisahnya sangat inspiratif, karena beliau terlahir sebagai budak tawanan dari Mesir. Namun, status budak tidak menghentikan semangatnya menuntut ilmu. Setelah dimerdekakan oleh tuannya yang terkesan dengan kecerdasannya, Makhul berkelana ke berbagai pusat ilmu pengetahuan. Islam, Hijaz, Irak, dan Mesir. Ketekunan ini membuahkan hasil. Beliau dikenal sebagai muhadits, ahli hadis, dan faqih ahli fikih yang sangat terpercaya. Bahkan menjadi rujukan utama bagi penduduk Syam, pusat kekuasaan dinasti Umayyah. Keilmuannya yang mendalam memberinya otoritas moral yang luar biasa di mata masyarakat dan bahkan para penguasa. Sekarang, kita masuk ke latar belakang pemerintahan. Yazid bin Abdul Malik naik takhta pada tahun 720 Masehi, menggantikan sepupunya yang sangat adil, Umar bin Abdul Aziz. Masa kekuasaan Yazid kedua sangat kontras. Jika Umar bin Abdul Aziz dikenal menerapkan kebijakan keadilan dan kesederhanaan, Yazid kedua sayangnya tidak melanjutkan reformasi tersebut. Awalnya ia sempat bersikap adil, namun tidak lama kemudian, ia mulai mengembalikan hak-hak istimewa dan kemewahan kepada anggota Bani Umayyah yang sebelumnya dicabut oleh Umar. Inilah yang memicu gejolak. Penyimpangan ini bukan hanya masalah gaya hidup, tetapi juga menyangkut pembatalan kebijakan keadilan yang sangat dinantikan rakyat, termasuk praktik-praktik yang mengarah pada kezaliman. Ancaman pemberontakan dari luar dan dalam pun meningkat. Di tengah kondisi kritis ini, keberanian seorang ulama diuji. Para ahli fikih dan muhadits, seperti Makhul Asy-Syami, tidak bisa diam. Peran Makhul adalah bertindak sebagai penasihat moral dan penjaga syariat di hadapan otoritas politik. Bersama beberapa ulama terkemuka lainnya, Makhul berani menghadap Khalifah Yazid bin Abdul Malik secara langsung di istananya di Damaskus. Bayangkan risikonya, mengkritik penguasa tertinggi pada masa itu bisa berarti hukuman mati. Namun, mereka bertekad menyampaikan kebenaran. Apa yang mereka sampaikan? Mereka mengingatkan Yazid II tentang kematian, tentang tanggung jawab berat di hari perhitungan, dan tentang bahaya besar yang mengancam kekhalifahan jika ia membatalkan warisan keadilan yang ditinggalkan Umar bin Abdul Aziz. Makhul Asy-Syami dengan otoritas keilmuannya adalah suara hati nurani umat. Nasihat yang lugas dan berani ini ternyata sangat menggugah Khalifah Yazid. Dua riwayat mencatat bahwa Khalifah terharu dan bahkan menangis setelah mendengar teguran keras yang penuh kebenaran itu. Ia menyadari kesalahannya. Inilah puncak dari peran Makhul. Ia berhasil membuat Khalifah berjanji untuk kembali menerapkan keadilan dan membatalkan perinai-perinai zalim yang sempat ia keluarkan. Peran Makhul Asy-Syami di sini adalah sebagai katup pengaman moral dinasti Umayyah. Ia menunjukkan bahwa kekuatan ilmu agama dan integritas moral memiliki pengaruh yang lebih besar daripada ancaman pedang, memaksa penguasa tertinggi untuk tunduk pada kebenaran dan keadilan. Jadi, meskipun Makhul Asy-Syami tidak pernah memegang jabatan politik, perannya sangat menentukan bagi stabilitas dan arah kebijakan negara di masa kritis. Yazid bin Abdul Malik, ia adalah teladan sempurna bagi ulama sejati, berani berbicara kebenaran di hadapan penguasa zalim, dan menjaga prinsip bahwa ketaatan kepada penguasa tidak berlaku jika bertentangan dengan syariat dan keadilan. Kita belajar bahwa kekuatan ilmu yang dihiasi keberanian adalah benteng terakhir bagi keadilan umat. Berkat intervensi ulama seperti Makhul, dinasti Umayyah saat itu terhindar dari krisis moral yang lebih dalam. Luar biasa, bukan? Seorang bekas budak dengan ilmu mampu mengubah kebijakan raja. Gimana menurutmu? Apakah kita masih membutuhkan sosok ulama pemberani seperti Makhul di era modern ini? Tulis pendapat dan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah Islam yang padat dan mudah dipahami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.